Dan juga anak memang sekarang juga diuji. Jadi bukan hanya kesabaran kita sebagai orang tua, tapi juga kesabaran anak-anak kita sedang Betul. diuji juga gitu. Apalagi yang disebut dengan school from home, aduh Mbak, itu menguji kesabaran kita dari segini nih, jadi dari kecil sampai menggunung gitu Mbak. Mom and Dad, kita akan ngobrolin tentang anger management, a must need for parents. Waduh, ini pas banget apalagi lagi pandemi nih ya. Yang namanya anger management ini penting banget. Kita akan membahas bagaimana cara mengelola sebuah emosi khusus untuk kita sebagai orang tua dan juga dalam lingkungan keluarga tentu saja. Mengapa ini penting dibahas? Mengapa kita sebagai orang tua perlu sekali aware soal cara mengelola emosi yang baik. Kemudian apa saja keuntungan dan juga dampak apabila moms and dads ini bisa mengelola emosi dengan bijak dan juga sebaliknya. Nah, sudah hadir bersama dengan saya pada siang hari ini tamu terhormat ya, ada Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, ini putri kelima Sri Sultan Hamengkubuwono X Putri Keraton Yogyakarta. Selamat siang, apa kabar? Selamat siang Mbak, alhamdulillah kami baik saja di sini. Apa kabar Sehat juga semua? Mbak? Kami semua di Sonora, di Jakarta sehat semua. Ini Gusti Kanjeng Ratu Bendoro ini juga menjabat ya Yeah. sebagai Kepala Bagian Kawedanan Hageng Punokawan Nityo Budoyo, betul ya? Kemudian juga Presiden Direktur dari PT Nur Hayu Nindian dan Direktur PT Nur Kawista Rasmi. Ini kalau ngomongin kesibukan nih ya, Gusti Kanjeng Ratu Bendoro ini pada saat ini, pada masa pandemi saat ini apa saja yang dikerjakan? Ya, ternyata di masa pandemi ini bukan berarti kita lebih longgar ya. Ternyata memang lebih banyak acara, walaupun pakai Zoom atau pakai apapun media digital sekarang seperti ini, tapi ternyata tetap sibuk juga gitu ya. Malah justru makin banyak. Betul, karena ternyata tanpa harus keluar rumah, ternyata Zoom itu atau webinar seperti ini nih lebih banyak yang bisa dibahas gitu loh, walaupun tanpa keluar rumah gitu ya. Jadi rapat beruntut aja gitu, terus beruntut. Nah, kalau saya tadi Mbak juga nyinggung tentang Kawedanan Hageng Punokawan Nityo Budoyo. Nah, itu sebenarnya secara gampangnya itu seperti Kementerian Pariwisatanya di Keraton, Mbak. Jadi saya menangani museum dan pariwisata di Keraton Yogyakarta. Begitu. Nah, ini juga Keraton pastinya juga sudah ada kerjasama yang terjalin dengan Akita ya. Bagaimana nih sampai dengan sekarang update-nya? Kalau saya personal memang dengan Akita sempat beberapa kali membahas tentang parenting gitu ya. Karena sempat juga kita membahas tentang tradisi-tradisi yang ada di Keraton, tentang yang seperti Tedak Siten dan acara-acara tradisionalnya budaya Jogja tentang anak-anak yang jadi kayak masa kehamilan 7 bulan, lalu pada saat anak itu sudah mulai jalan, sebenarnya arti-artinya apa, lalu kenapa kita masih melestarikan dan kenapa kita harus tetap melestarikan, karena tidak hanya dan sebenarnya budaya itu kadang cenderung dibilang, wah pasti mahal ya bikin acara Tedak Siten atau acara 7 bulan. Sebenarnya bukan masalah nominalnya, tentang tamu undangan, tentang cateringnya mau bagaimana, terus hiasan bunganya itu adalah secondary. Yang pertama adalah memang tradisinya dan bagaimana kita melestarikan itu. Itu sebenarnya nggak mahal gitu. Dan juga memperkenalkan kepada orang tradisi ini, begitu ya? Betul. Kalau bukan kita yang meneruskan nanti lama-lama hilang. Betul. Jadi ini suatu cara kita untuk ayo kita lanjutkan tradisi ini secara turun-menurun. Baik, tadi Gusti Kanjeng Ratu Bendoro juga sudah menyebutkan memang hubungannya memang banyak bekerja sama memang tentang anak-anak begitu ya, apalagi juga Gusti Kanjeng Ratu Bendoro juga sebagai orang tua begitu, dan sekarang di masa pandemi seperti yang saya bilang di awal, memang yang namanya emosi agak sedikit teruji ya. Wah, bukan hanya sedikit Mbak, banyak sekali ya. Nah, ini untuk itu kita pengen bahas nih sebenarnya mengenai anger management. Mengapa sebenarnya anger management ini perlu untuk dibahas? Jadi karena memang sejak dini tidak hanya orang tua dengan anak, tapi juga sesama orang tua. Karena dengan masa pandemi ini kita
yang biasanya dunianya sibuk dengan masing-masing, Iya. tiba-tiba kita seharian ketemu terus dan mungkin ada kejenuhan, lalu mulai ada salah paham, dan sedangkan anak kita ada di rumah, gitu kan. Betul. Nah, ini yang harus kita harus pintar-pintar mencari celahnya, bagaimana memanage itu. Kalau tidak, anak kita nanti lihat kita sedang emosi, kita marah-marah, jadinya nanti ada persepsi lain terhadap kita dari anak-anak kita. Padahal sebenarnya terutama pandemi itu hal yang kecil aja tuh bisa jadi kayak batu yang besar gitu loh. Jadi memang perlu untuk kita bahas pada saat ini karena sebenarnya menjadi marah-marah, menjadi pribadi yang pemarah, apalagi terlihat di depan anak-anak kita, ini juga kurang bisa menjadi contoh yang baik ya untuk anak-anak. Betul. Begitu ya. Ya, dan juga anak memang sekarang juga diuji. Jadi bukan hanya kesabaran kita sebagai orang tua, tapi juga kesabaran anak-anak kita sedang diuji juga gitu. Apalagi yang disebut dengan school from home, aduh Mbak, itu menguji kesabaran kita dari segini nih, jadi dari kecil sampai menggunung itu Mbak. Itu boleh dong benar-benar diceritain, GKR Bendoro mungkin bisa diceritain pengalamannya dengan mengelola emosi ketika anak-anak school from home ini. Ya, jadi saya ceritain sedikit. Mungkin ini banyak pada waktu saya cerita dengan anak kita itu banyak contohnya tentang mengelola school from home ini ya. Tapi saya kasih contoh sedikit kecil aja adalah anak saya itu kelas 1 SD dan anak perempuan. Jadi memang masanya dia itu satu, dia tidak punya teman SD-nya, sudah tidak ketemu lagi, tetapi dia tidak kenal dengan teman SD-nya gitu ya. Jadi karena belum pernah. Jadi dia benar-benar isolated, tidak punya teman gitu. Dan karena kita dulu TK-nya, anak saya TK-nya di Jakarta. Nah, sekarang kita pindah ke Jogja. Jadi benar-benar isolated, dia tidak punya teman baru gitu di sini. Nah, itu satu. Terus dia menjadi punya tingkatan stres yang lebih tinggi gitu ya. Mungkin stresnya anak-anak tidak bisa main keluar, tidak bisa ketemu temennya, semua kegiatan terbatasi. Plus, ini lagi mulai belajar membaca, menulis, dan mulai ada PR, dan mulai ada segala macamnya. Jadi dia agak frustasi dengan segala macamnya. Terus dia dapat tugas nih. Dapat tugas membaca 11 halaman. Sebenarnya singkat-singkat sih, jadi satu halamannya itu hanya 2 kalimat. Dan itu di video kan, supaya gurunya bisa mendengarkan cara dia membaca, sudah lancar atau belum, begitu kan. Itu saya buat video nih. Halaman 1 sampai 10 dia membaca dengan keras dan jelas, bagus. Di halaman terakhir dia ngambek, Mbak. Nggak Kenapa mau tuh? suara. Dia bilang capek. Jadi saya harus ulang videonya lagi. Terus dia dari halaman 1 sampai 10 dia baca lagi dengan lantang. Halaman terakhir nggak ada suaranya. Terus saya bilang, suaranya mana? Dia bilang, sudah dalam hati. Nah, itu hal-hal yang kita perlu tarik nafas, lalu ya udah, hempaskan pelan-pelan. Tapi memang luar biasa ya, perlu kesabaran yang ekstra. Nah, nanti kita akan kembali ngobrol lagi di segmen yang kedua mengenai caranya bagaimana sebagai orang tua dalam mengelola emosi yang benar ya, dalam hal ini dalam parenting pastinya. Nanti GKR Bendoro akan menjelaskan kepada kita semua. Nah, untuk sahabat Sonora, kepada moms and dads, silahkan Anda bisa bertanya melalui WhatsApp Sonora, bisa ke 0812 112 9200, atau juga bisa melalui kolom live chat, karena saat ini kita sedang live ya di YouTube-nya Sonora, di Sonora FM. Jadi silakan bisa tinggal pertanyaan di live chat ataupun di WhatsApp Sonora. Kita tunggu dan kita kembali setelah yang satu ini. Bayangin aja Mbak, sama guru itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau sama kita itu 1 tambah 1 sama dengan 1 Mbak. Mau diulang 10 kali tetap aja 1 gitu kan. Jadi orang tua tuh butuh tarik nafas, terus ya udah kita take a break 5 menit, I'll be right back gitu ya. Saya tak ambil teh dulu. Nah, itu proses ngaduk teh itu merupakan calming, relaksasi buat saya gitu.